Sementara aktivitas jual beli di pasar besar ramai pembeli. Peristiwa Rajapati masih misteri selama 7 hari. Ayo Pak, cepet Pak. Sabar toh. Ayo Pak. Sabar. Melebu banget lagi. Mas. Jelasin apa? Kayaknya ada bangkit tikus Pak di bawah tangga itu. Mana kios saya paling di atas lagi. Bisa-bisa pelanggan saya pada kabur ini. Saya udah komplain sama pengelola, tapi nggak diurus. Sampai ketika jenazah mulai membusuk sehingga bau tak sedap merebak kemana-mana. Seorang pemilik kios tepat berada di atas lokasi pembuangan jenazah menduga sumber bau ialah bangkai tikus di bawah tangga. Astagfirullahaladzim. Itu Pak, lihat Pak itu. Ada mayat. Mayat mutilasi. Mas, apa iku boneka? Boneka manakin. Tuh. No. Manakin opo? Nah, iku. Itu mayat Pak. Mayat mutilasi. Astagfirullah. Lah iya iku ada lagi yo. Asuh. Telepon polisi, Mas. Iya Pak. Halo? Pak. Iya Pak. Ini ada mayat Pak. Iya Pak. Segera ke sini ya Pak. Kemana ini Pak? Duh. Celaka ini. Cepatnya tersebar kabar temuan jenazah mutilasi membuat pedagang juga warga terus berdatangan menuju lokasi. Satu persatu mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri 2 pasang potongan tubuh korban mutilasi. Lalu ditemukan 2 bagian lagi di dalam kamar mandi. Lalu giliran polisi dan relawan PMI mengevakuasi 6 potong jenazah mutilasi dari lokasi yang kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Saiful Anwar untuk proses otopsi. Namun sayangnya tidak banyak petunjuk ditemukan oleh polisi sehingga identitas jenazah korban masih misteri. Jadi selain jejak-jejak pelaku, tentunya kita mencari barang bukti, ya terutama alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya tersebut. Pertama, kondisi korban. Ya, kondisi korban memang untuk muka itu sudah tidak bisa dikenali dengan jelas. Ya, kemudian juga badannya sudah membengkak, ya, menghitam. Kemudian di TKP juga tidak ditemukan identitas dari korban tersebut. Jadi kita masih mengalami kendala, termasuk juga saksi-saksi yang kami lakukan pemeriksaan ini masih belum mengetahui siapa korban. Setelah berulang kali memeriksa tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan beberapa petunjuk tambahan saja. Di antaranya, selembar surat bertuliskan pesan dengan tinta warna merah. Kedua, temuan beberapa lembar pakaian wanita. Lalu petunjuk ketiga, yakni tato di telapak kaki jenazah yang diduga kuat dibuat oleh pelaku pada malam peristiwa. 1 dari 2 tato yang ditemukan persisnya di telapak kaki sebelah kanan. Terdapat tato bertuliskan nama Sugeng menjadi petunjuk awal penyelidikan karena diduga kuat nama pelaku pembunuhan. Polres Malakota mengerahkan bantuan polisi satwa. Anjing pelacak yang terlatih itu mengendosa Roma melacak hingga berakhir buntu. Proses pelacakan pun dilakukan berulang kali sampai 2 hari lebih. Alhasil segala upaya polisi ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Walau terdengar mustahil, polisi bertekad menyibak tabir misteri. Jeripaya polisi tidaklah sia-sia. Sugeng si terduga pelaku tertangkap juga akhirnya. Sampean pateni ambek apa iku? Masih sampean batu geli ambek apa? Ambil lating ta ambek apa iku? Kok mboten ada lating sak wontene. Polisi mengalami kendala dalam proses identifikasi korban mutilasi. Ditambah lagi, terduga pelaku pun masih misteri. Polisi miskin petunjuk serta alat bukti, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Satu-satunya petunjuk berharga di tangan polisi ialah tato nama Sugeng di telapak kanan korban mutilasi.
Polisi tak lelah mendalami perkara, mencari celah yang mungkin terlewat begitu saja. Begitu pula keterangan warga bila mengenal Sugeng yang diduga kuat seorang tunawisma. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Jika Bapak mengingat sesuatu yang belum disampaikan, tolong segera hubungi kami. Siapa? Mohon izin dan Ya, ini hasil kopi forensik yang komandan minta. terima kasih. Soal anjing pelacak bagaimana? Apa ada perkembangan? Kemarin radius pelacakan sudah diperluas kan? Siap. Sudah dan. Satwa melacak sampai daerah Pojidan. Di sana kami menemukan rumah kos yang ternyata diisi seseorang yang bernama Sugeng. Lalu bagaimana? Apa ada sudah anggota yang mengamati rumah itu? Ciri-cirinya sudah diketahui belum? Siap. Sudah dan. Menurut keterangan informasi RW 6, Sugeng sering berkeliaran di RR Marta Dinata. Dia tidur di emperan. Ciri-cirinya kurus, agak tua, rambutnya agak gondrong dan. Itu ciri yang kami dapat dan. Izin dong, menyala pembicaraan. Ada seorang tunawisma yang dulunya tidur di sini. Tapi ciri-cirinya sama seperti yang Bapak maksud. Untuk saat ini dia nggak berada di sini lagi. Namanya itu kalau nggak salah Rombeng. Apa Anda tahu persis soal dia? Asal usulnya biasa dia tidur dan beredar ya? Kalau masalah itu dan saya kurang tahu dan. Baiklah kalau begitu. Terima kasih informasi Pak. Tolong siapkan anggota. Siap. Kita susuri lagi jalan RE Marta Dinata. Kita harus bergerak cepat. Siap dan. Ayo berangkat sekarang. Siap. Terima kasih Pak. Ayo. Siap. Lebih dari sepekan, Sugeng Santoso alias Rombeng bebas berkeliaran. Sugeng nyaris luput dari bidikan, bebas hidup gelandangan, bebas tidur di emperan. Dan. Lihat, orang yang lagi tidur itu. Jangan-jangan dia bernama Sugeng. Ayo kita hampiri. Supaya tidak salah. Kita panggil saja namanya. Kalau dia tidak menjawab, berarti dia bukan Sugeng. Siap dan. Ayo. Sugeng. Sugeng. Nah, Ya Pak. asap dulu. Kamu yang bernama Sugeng. Ada apa ya Pak? Iya Pak. Ikut kamu ke Polres. Ayo jalan. Ayo ikut. Ayo. Kami cuma minta keterangan dari Anda. Ayo ikut. Di kantor polisi, Sugeng Santoso pun mengakui sebagai pelaku tunggal kasus mutilasi. Namun Sugeng meluruskan bahwa bukanlah dia yang membunuh korban. Ia beralasan korban sudah meninggal dunia saat ditemukan, lalu dimutilasi kemudian. Masih sampai baju tugli ambek apa? Ambil lating ta ambek apa iku? Oh, mboten dada lading sak wontene. Lah terus nugline kayak apa? Gunting, Karo apa? gunting. Karo gunting. Kok tugli nangis apa gak rek? Mboten. Meneng ae. Nggih wong niku pun sedo, pun mati. Open manti. Nggih. Terus kok tugli pisan? Nggih. Cek apa? Nggih, kedayane larine.